Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Iyas Aljana. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Pak Yayan ditemani dengan dua siswa atau siswi ya, siswi dari kelas berapa ya kira-kira. Ini nanti buat perkenalan dulu gitu kan ya. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, seger-seger nih kelihatannya nih di hari Jumat yang penuh berkah ini. Tentunya teman-teman sekali terima kasih atas kehadirannya di acara podcast Iyas Aljana di sini ya. Tentunya kita akan sharing, kita akan ngobrol bareng dengan santai ya. Coba boleh kakak diperkenalkan dulu. Ya, halo teman-teman. Jadi nama saya Cesa Ifakiana ya. Saya kelas 6 Andromeda. Iya. Kalau aku Aura Diba Idris dari kelas 6 Andromeda juga. Wow, jadi dari kelas 6 semua nih ternyata. Oke, Adiba dan Cesta. Tentunya hari ini kita akan membicarakan tentang pembelajaran tatap muka ya yang sudah berjalan di kelas 6. Walaupun dulu di kelas 5 sudah belajar tatap muka, tetapi masih ada blended, ada online, ada offline-nya kan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah nih di kelas 6 sekarang sudah full PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, bagaimana sih perasaan kalian? Senang atau bagaimana? Coba menurut Adiba gimana? Pastinya seneng karena udah bisa ketemu teman-teman langsung juga sama guru dan lebih asik aja gitu. Lebih asik aja gitu ya. Asik dalam gimana nih? Ketemu guru, ketemu dengan teman-teman gitu kan. Asik katanya. Asiknya seperti apa nih? Penasaran nih Pak Yayan nih. Kalau guru kan bisa belajarnya lebih fokus lagi. Kalau teman-teman kan main, bisa ngobrol, bisa lebih banyak lah gitu buat waktu mainnya gitu. Oh, jadi interaksi atau interaktif antara siswa dan guru, kemudian siswa dengan siswa terus berbaur tanpa adanya hambatan atau kendala mungkin ya. Oke, terima kasih. Hebat sekali nih. Coba menurut Cesta bagaimana terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sudah full dari pagi hingga sore itu? Seru ya kalau PTMT. Karena kalau tatap muka itu tuh kita bisa ngobrol bareng langsung, bisa berinteraksi langsung sama guru, sama kalau misalnya kalau pengen bertanya ya, misalnya bertanya bisa langsung kelihatan gitu siapa yang mau nanya. Kalau nge-zoom kan paling raise hand ya, raise hand paling nggak kelihatan gitu gara-gara kan mungkin lagi nge-share screen, jadi nggak kelihatan. Jadi gitu sih. Gitu. Jadi di pembelajaran tatap muka itu interaksinya lebih langsung ya, kayak Adiba. Jika ada hal-hal yang memang belum dimengerti saat Bapak Ibu guru menerangkan bisa langsung dapat feedbacknya langsung gitu ya. Ya itu di pembelajaran tatap muka. Nah, dari 1 bulan dari 19 Juli sampai dengan 19 Agustus nih, kebetulan hari ini tanggal 19 berarti sudah tepat 1 bulan ya Adiba ya. 1 bulan nih. Kira-kira kegiatan yang sangat dinanti-nantikan saat PTM itu apa sih yang menurut kalian itu sangat dari semalam tuh ingin buru-buru gitu kan datang ke sekolah gitu kan, kira-kira apa itu tuh yang sangat dinantikan? Jadi kemarin tuh kita melaksanakan Iyas Day, terus ada Independence Day juga, lomba-lomba 17 Agustus dan ada kegiatan Pancam juga ya? Ya, pancam. Pancam mungkin iya tuh. Gimana menurut ya? Ya pancam kan kalau online juga nggak bisa kan berarti ya. Paling cuman ketemuan aja. Kalau pancamnya langsung jadi seru gitu, bisa tidur bareng sama teman, bisa ngobrol-ngobrol bareng malam-malam gitu ya. Sama ya gitu sih, sama kunjet kan kalau online paling sama misternya aja ya yang kesana. Oh enak tentunya kan, selama 2 tahun Pak Yayan kalau ada kunjet ya selalu ke TKP gitu kan ya. Kalian hanya nonton saja gitu kan ya. Dari Zoom sekarang kan udah PTMT jadi
seru lah kita bisa ya bisa ke tempatnya langsung gitu. Ke tempatnya langsung. Jadi kalau misalkan Pak Yan tanya satu saja yang kegiatan yang sangat dinantikan dari apa namanya yang tadi sudah disebutkan itu kan, ada Fun Camp, ada Edu Trip, ada IAS Day, kemudian ada Independence Day gitu kan ya, ada Edu Trip atau kunjung, yang mana nih? Atau semuanya? Semuanya. Hah? Semuanya? Iya. Semuanya itu ya? Semuanya apa namanya sangat-sangat dinanti-nantikan gitu kan ya, semua diikuti ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman semua juga apa namanya bisa mengikuti dengan baik, sehat tentunya ya, terbebas dari hal-hal yang memang ya kemarin selama 2 tahun ada virus yang menghantui kita gitu kan ya, sehingga terjadi pembelajaran secara online gitu ya. Nah, jadi di pembelajaran PTM ini tentunya teman-teman sangat bergembira dan senang sekali gitu kan, tadi apa namanya kegiatan-kegiatan yang sangat dinantikan. Oke. Nah, tentunya sekarang kan di kelas 6 ya. Iya. Nah, di kelas 6 ada target apa nih di kelas 6? Target akademik atau target talent activity atau apa tuh? Kalau sekarang ya yang sedang dikejar itu Adiba, kemudian ada Cesta. Kalau saya sendiri jasa lebih ke akademik ya, karena ini kan udah kelas 6 ya, jadi harus ditingkatin lagi nih. Jadi kan jasa lumayan kurang ya sama matematika. Jadi kita harus belajar lebih giat ya, karena ini kan udah kelas 6 ya, jadi tentang lulus-lulusan gitu. Jadi targetnya bahwa kelas 6 itu sudah mau lulus gitu kan ya. Jadi yang harus dikejar itu target akademik. Nah, contohnya tadi matematika katanya ya. Emang belum bisa berhitung atau bagaimana? Udah. Udah. Tapi masih agak kurang paham pelajaran kelas. Oke, baik. Kalau Adiba sendiri ini? Ya, aku juga lebih memilih akademik. Karena memang aku lebih kurang aja sih di matematikanya. Iya, kayak Cesta. Oke. Nah, kalau misalkan apa namanya tadi sudah mengidentifikasi bahwa saya itu kurang gitu kan ya, bahwa saya itu agak kurang di dalam hal akademik matematika gitu kan, apa yang akan dilakukan? Pastinya belajar lebih giat lagi. Terus kalau lagi pelajaran matematika ya fokus ke pelajarannya. Fokus ke pelajarannya. Oke, baik. Kalau Cesta sendiri gimana nih upaya yang akan dilakukan? Sama kayak Diba, kita harus fokus ya kalau lagi belajar. Sama Cesta sendiri, Cesta ada les sempoa, jadi itu kayak matematika gitu tapi pakai alat gitu. Oke, jadi teman-teman semua ya, ini di Cesta dan Adiba ini tentunya sudah kelas 6. Hal-hal yang akan dipersiapkan itu dalam hal masalah akademik katanya kan gitu kan, mau lulusan katanya ya. Mau lulus sebentar lagi mau lulus, padahal ya memang sekolah masih ada jenjangnya nanti ke jenjang SMP gitu kan ya. Jadi memang di kelas 6 pasti ada target yang akan diberikan Bapak Ibu guru juga, terutama ya kalau di Aljana kan ada target tahsin, ada tahfiz gitu kan ya. Kemudian karakter, Islam, alam dan sayangnya itu bagian dari syarat kelulusan gitu kan ya. Ingat, jadi bagian dari syarat kelulusan yang harus kalian berdua tempuh gitu kan ya. Tidak hanya masalah akademik saja gitu ya. Nah, kemudian kalau punya bakat, punya minat, talent, activity itu bisa dikembangkan di hari Kamis. Nah, di hari Kamis. Jadi tidak hanya akademik saja yang kalian harus asah, tetapi ya bakat-bakat yang mungkin terpendam dalam diri kalian juga harus terus diasah. Nah, kalian tahu nih sedikit tentang Adiba ya. Dulu kan suka berenang ya? Iya. Renang. Cuma karena memang kalau pas lagi online-nya kelas 5 itu trend activity-nya kan masih online ya. Jadi nggak ada trend activity berenang gitu, nggak ada. Cuma sekarang aku lebih ke nulis. Oh, kalau Cesta sendiri waktu
apa namanya online atau sekarang talent activity-nya mengambil apa itu? Sekarang Cesa mengambil talent activity memanah, Hmm. panahan. Karena emang Cesa juga lumayan bisa ya di panahan. Sebenarnya hobi Cesa lebih ke berenang ya. Tapi karena sebenarnya Cesa udah les berenang di luar, jadi Cesa lebih milih memanah karena Cesa juga ada hobi memanahnya dikit. Karena dulu juga Cesa juga suka manah ya di Kalimantan Timur, pernah juga panahan gitu, ada tempatnya. Mulai dari mainan panahan ya, kan ada ya mainan. Main panah-panahan gitu ya? Iya. Oke, jadi gitu ya. Nah, tadi yang terbersit nih Adiba tadi bahwa waktu online ekskulnya adalah menggambar. Iya. Sekarang sudah PTM, ekskulnya atau talent activity-nya menulis. Iya. Nah, penci ya, penulis cilik gitu kan. Nah, kenapa gitu kan bisa berubah kan gitu kan dari menggambar kemudian menjadi penci, padahal kalau terus diasah menggambar itu bisa menjadi nantinya profesional gitu kan ya. Nah, sekarang kenapa jadi menulis gitu kan? Ada motivasi apa sehingga apa namanya Adiba mau talent activity-nya menulis gitu? Aku menulis termotivasi dari salah satu penulis yang bernama Tereli. Oh, Tereli. Oh iya, Tereli. Oh, jadi subhanallah sekali ya, dulu Tereli pernah kita diundang tetapi masih dalam online gitu kan ya dulu kan, online kita dari kelas berapa gitu ya, kita belajar trik-trik menulis gitu. Oh, jadi terinspirasi dari situ ya, dari Tereli gitu kan. Ya mudah-mudahan nih Pak Ian doakan Adiba menjadi seorang penulis yang terkenal. Jadi nanti bisa mencurahkan isi hati, isi kepala kan gitu kan, bisa bermanfaat. Tentunya begitu ya, itu salah satu tujuannya. Iya. Oke, salah satu tujuannya Yang bisa berguna bagi orang lain. bisa berguna bagi Orang lain. Jadi ada catatan-catatan gitu ya. Jadi, nah kalau Cesa sendiri tadi sedikit bahwa panahan itu waktu dulu dari Kalimantan ya. Iya. Memang orang Kalimantan, Cesa? Saya sebenarnya dulu tinggal di Kalimantan Timur di Bontang. Sebenarnya saya orang Padang. Iya, tapi tinggalnya di Kalimantan Timur. Soalnya papa juga kerja di sana. Itulah kita bersama bahwa di pembelajaran tatap muka itu tentunya banyak hal yang akan atau sedang kita lakukan di sekolah, terutama hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya non akademik. Ya kalau akademik itu dimanapun kita bisa, depan laptop gitu kan ya, di dalam kamar gitu ya. Nah, bisa via online. Tetapi kalau misalkan yang sifatnya psikomotorik yang harus banyak gerak, terutama tadi dengan kegiatan adanya fun camp, kemudian Independence Day gitu kan, itu harusnya ya kita selalu bertatap muka. Itu salah satu kelebihannya mungkin ya yang tadi kalian sudah ungkapkan. Nah, mungkin ada sisi positifnya. Kalau misalkan kan banyak waktu luang ya di rumah bersama ayah bunda gitu kan. Nah, hal-hal apa saat belajar online itu yang kalian lakukan di rumah selain belajar saat online? Ya, setelah online. Nah, Setelah kalau lagi online kan nggak mungkin gitu kan bantuin sambil nyetrika gitu kan, nggak mungkin kan, atau sambil nyapu nggak mungkin gitu kan. Tapi kan belajar itu kan yang online itu kan hanya 2 jam ya. Kemarin itu hanya 2 jam gitu kan. Setelah 2 jam kalau ada tugas yang belum selesai baru dilanjutkan lagi gitu kan ya. Dilanjutkan lagi. Nah, setelah itu kan banyak waktunya di rumah itu banyak. Mungkin dari 2 jam itu mungkin dari jam taruhlah 2 jam online Zoom, kemudian apa itu kemarin tuh Google Meet ya. Iya, Nah, Google Meet. Ya tetap targetannya sampai dengan jam 12. Nah, dari jam 12 nih kan banyak tuh waktu luang. Itu kan di rumah. Apakah dipakai tidur, main atau bagaimana tuh? biasanya kan bantuin mama gitu, atau main sama adik gitu. Bebas sih, kadang juga pernah main game terus gitu. Pernah juga main game seharian gitu kan? Iya, cuma habis itu
malamnya udah nggak lagi. Malamnya udah nggak lagi. Atau waktu main game itu kucing-kucingan sama ayah bunda gitu kan? Enggak. Gitu. Artinya ayah bunda juga tahu gitu kan. Adiba sedang main game. Adiba, sini dong. Ntar dulu mah. Game belum Kadang selesai. pas lagi main game gitu dipanggil suruh bantuin. Oh gitu. Nah itu sisi deh. Coba kalau Cesta nih seperti apa nih? Ya sama juga. Paling main sama sama Adi, main sama adek ya. Karena juga Adi juga kesepian karena mama sama papa juga ada urusan juga kan kadang-kadang. Jadi kalau abis selesai Zoom paling main sama adek. Ya ada kata namanya mabar. Oh, Paling mabar. mabar sama adek gitu. Iya, Main mabar main ya. bareng. Iya. Itu main bareng sama adik. Itu mabarnya itu apa itu? Temanya apa? Gamenya edukasi atau ya non edukasi atau ya hanya sebatas benar-benar main-main saja gitu, gimana tuh? Kan adek kayak punya game sendiri ya tentang ya game anak kecil lah. Ya paling saya ikut aja gitu main. Ya ikutin lah apa yang dia mau gitu. Ya gitu ya. Itu aktivitas itu setiap hari begitu atau bagaimana tuh? Kalian mengatur jadwalnya, apakah selama belajar online itu kalian diberikan tanggung jawab sama ayah bunda? Misalkan hari Selasa atau hari Selasa setelah Zoom atau setelah belajar kamu bantuin apa A B C D gitu kan? Atau ya sekenanya saja tuh, gimana tuh? Ya paling dikasih jadwal aja sama mama, paling bantuin mama aja sih. Misalnya bantuin nyapu. Selainnya bebas kok. Selainnya bebas gitu kan ya. Kira-kira kalau dibandingkan ya, tadi kan plus minusnya ada ya. Ya, plus minusnya tadi lebih banyak waktu untuk membantu pekerjaan rumah ayah bunda gitu kan ya, baik laki-laki maupun perempuan juga sama tentunya kan gitu kan. Nah kemudian negatifnya juga terkadang rasa malas itu terbangun ternyata ya. Nah, banyak malasnya kan gitu kan, habis subuh tidur lagi, mentang-mentang nggak jalan, nggak mandi pagi gitu kan ya. Biasanya kalau sekarang kan mandi pagi kemudian 7.30 udah harus di kelas gitu. Oh, jam 7.30 sudah harus di kelas. Berarti kan harus ada prepare waktu ya kan, persiapan yang harus disiapkan. Mandi jam berapa, sarapan jam berapa, kemudian berangkat. Kemudian kan sekarang itu jalan-jalan semakin macet gitu kan ya. Iya. Jadi itu kan kadang telat juga gara-gara macet. Nah, itu jadi harus diatur gitu kan, timingnya atau waktunya kan gitu kan, persiapannya itu. Jadi semuanya juga pastinya ada plus minusnya, belajar online, kemudian belajar atau PTM juga. Tetapi yang memang teman-teman Pak yang juga yakin bisa mengantisipasi, bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan nih, jujur ya, kalau kita bandingkan belajar online dengan belajar PTM, lebih greget yang mana, lebih enjoy yang mana deh? Setelah tadi kan diceritakan, oh online mau begini, PTM sekarang begini gitu kan, atau bye online, sekarang yes aku PTM gitu kan. Nah coba sedikit saja kalau dibandingkan online sama PTM ya, coba yang lebih enak mana? Diulang lagi, coba Adiba. Aku tetap lebih memilih PTM karena memang PTM tuh ya asik aja sih, terus juga lebih enak lah pokoknya. Lebih enak lah pokoknya gitu kan ya. Lebih enak pokoknya PTM itu, lebih asik, lebih enak pokoknya ya kayak gitu ya. Seenak makan soto gratis gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau Cesta nih? Saya sendiri lebih pilih ke PTM ya. Pasti juga kebanyakan nih, pasti misalnya lagi online nih, masih masa-masa online, pasti mintanya PTM ya. Tapi pas sudah PTM malah mintanya online. Minta online. Kebanyakan gitu sih.
Karena saya juga pernah ngalamin. Oh gitu ya, jadi plan gitu kan. Iya. Dikasih online mungkin PTM, dikasih PTM pengen online, Iya, gitu kan. Ya dulu itu atau sekarang masih punya perasaan begitu atau pikiran begitu atau bagaimana? Atau kata Payan tadi, oh lo dada online, sekarang aku sudah PTM full gitu kan, aku lebih energik itu lagi gitu kan. Tadi kan coba Payan bandingkan lebih lebih enak mana online atau PTM. Tadi lebih fokus, kemudian lebih enjoy gitu kan, kata Adiba, lebih seru gitu kan ya. Nah tadi kok tiba-tiba masih ada pikiran online pengen PTM pengen online. Nah jadi coba hak lu yakin yang mana? Udah misalkan saya mau ngikutin Payan saja, bye online gitu kan ya apa namanya, membuang apa pikiran gitu. Masih ada pikiran seperti itu atau sudah benar-benar udah nggak ada? Sekolah karena lebih seru. Nah, lebih seru aja gitu kan ya, lebih seru aja, lebih fokus aja gitu kan ya. Jadi apa namanya ya, online itu ya memang tadi sudah dikupas ya, sudah dibahas bahwa ada sisi positif, ada sisi negatif gitu kan. Nah sekarang kita balik lagi nih dari pembelajaran PTM tatap muka yang sudah 1 bulan itu, sama ada plus minusnya juga ya. Plusnya tadi bahwa interaksi siswa dengan guru, jika ada yang kurang paham bisa langsung bertanya gitu kan ya. Tapi mungkin ada perasaan minusnya juga gitu kan ya. Apa tuh perasaan minusnya? Wah, kalau misalkan apa-apa disuruh gak mau, ada kurangi poin misalkan gitu kan. Atau misalkan ya, aduh saya itu sebetulnya malas bangun pagi gitu kan ya, malas bangun pagi, harus jam 6 sudah mandi, sudah sarapan gitu kan ya. Sudah atau masih ada perasaan begitu atau bagaimana nih sekarang? Kadang kalau Persiapan hari Senin pertama gitu, itu rasanya pengen tidur lama gitu. nah, setiap hari Senin atau waktu pas awal masuk gitu? Pas awal masuk sih, setelah lama libur gitu, udah lama nggak bangun pagi, tiba-tiba bangun pagi gitu. Iya. Kadang tidurnya kadang bangunnya bisa siang gitu. Oh. Jadi I don't like Monday gitu kan mungkin ya. Jangan semua hari itu baik ya. Coba kalau Cesta sendiri? Oh, kalau Cesa kayaknya nggak ada ya. Apa ya? Paling kalau misalnya nih siap-siap pagi-pagi udah disuruh sarapan. Sarapan jam 6 gitu, apa ya? Masih ngantuk-ngantuknya. Jadi makannya jadi nggak enak nih. Oke. Jadi itu ya, mungkin rata-rata Adiba dengan Cesta atau mungkin teman-teman juga yang ada di rumah ya. Jadi persiapan terlebih lagi yang rumahnya jauh gitu kan ya, jarak antara rumah ke sekolah, berarti itu harus menyiapkan spare waktu yang banyak gitu kan, gercep gitu kan ya. Terlebih lagi misalkan Payan sendiri gitu kan, anak Payan sendiri sudah apa itu namanya, azan subuh itu sudah bangun, sudah mandi, sudah sarapan. Azan subuh? Iya, azan subuh itu, beres azan subuh waktu itu sudah mandi, sudah sarapan, 5:30 sudah jalan karena jarak antara rumah ke sekolah. Nah itu mengatur waktunya. Nah kalau Adiba kira-kira dari rumah ke sekolah butuh waktu berapa menit? Mungkin 5 menitan kali. Wah, 5 menit. Oh, enak banget ya. 5 menit ternyata ya, 5 menit waktu ke rumah ke sekolah. Kalau Cesta kalau dari rumah nih ya pakai mobil misalnya, paling 30 menitan ya kalau pakai mobil. Kalau pakai motor paling cuma 10 menit 15 menitan. Motor sebenarnya tetap artinya mau pakai mobil, mau pakai motor gitu kan, dengan kondisi jalanan yang memang semakin sempit gitu kan ya sekarang, artinya banyak macet gitu kan. Jadi spare waktunya tetap harus bisa mengatur. Jangan sampai
uh, kalian berdua ketika datang ke sekolah lewat dari jam 30. 7.30, karena kalau lewat dari 7.30 itu sudah termasuk telat. Jadi kalau telat konsekuensinya apa? Kurangin poin. Aduh, kurangin poin. Berarti itu, apakah itu menjadi sebuah tekanan nggak ketika PTM berlangsung? Waduh, kalau itu jadi tekanan itu gini, menjadi bahan, aduh, gitu kan, kesel gitu kan. Padahal telat 5 menit kok kurang, padahal sudah berusaha gitu. Sudah berusaha untuk tidak terlambat. Atau ada perasaan kesal gitu ke saat PTM? Iya, ada gitu. Kalau tadi kan aku udah bangun pagi gitu. Iya, ketemu Pak Baku nggak bisa gitu kan. Nah itu kan, nah, PTM kan kalau tadi kan bandingannya ketika online 5 menit sebelum Zoom kita bisa masih leyeh-leyehan, itu kan masih bisa tidur-tiduran. Wow, sekarang sudah PTM kan berarti spare waktu juga, kesiapan kita juga sudah memang harus dibangun. Nah, kalian berdua dari tanggal 19 Juli sampai dengan 19 Agustus sekarang berarti tepatnya sudah 1 bulan gitu kan, dipotong Sabtu dan Minggu. Nah itu mudah-mudahan kalian bisa terbangun kebiasaan seperti itu, jangan sampai telat dan terlambat. Bisa menjadi nanti contoh-contoh nih. Pastinya teman-teman semua ya SD Aljana sedang melihat nih kita ngobrol bertiga nih di sini, gitu kan. Apa namanya plus minusnya belajar online, belajar PTM seperti apa yang kalian sudah tadi mengutarakan, plus minusnya online, plus minusnya PTM, ada mungkin spare waktu yang harus disiapkan gitu kan, yang harus disiapkan. Jadi harus menjadi targetan atau misalkan pedoman kita spare waktunya gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita telat datang ke sekolah. Jadi itu teman-teman semua terkait dengan pembelajaran tatap muka secara full. Jadi tetap fokus, tetap seneng gitu kan ya. Terlebih lagi yaitu kalau kita dibawa happy sejauh mungkin pun, insya Allah kita bakal itu. Makanya kalau Pak Yan ada yang nanya, wow, Pak Yan rumahnya jauh sekali. Ya kalau Pak Yayan memang jauh sekali rumah ke sekolah, walaupun perjalanan hanya 1 jam kurang, tetapi sekarang tidak cukup 1 jam karena jalanan sudah macet gitu kan. Wah jauh banget Pak Yan dari rumah ke sekolah. Kalau diukur dengan jarak itu jauh berpuluh-puluh kilometer, tapi Pak Yan diukur dengan apa? Dengan hati ya. Itu diukurnya dengan hati gitu kan ya teman-teman, juga harus itu ya, bahwa saya ini dekat, jauh di mata, dekat di hati gitu kan. Semangat gitu ya, semangat. Terlebih lagi kalian berdua adalah di penghujung kelas 6 ya kan, di penghujung tingkatan SD yang harus bisa menjadi role model bagi adik-adik kelasnya gitu kan. Tepat datang tepat waktu gitu kan. Kemudian dalam cara belajar juga disiplin, baik di tempat makan, kemudian di masjid gitu kan, atau ketika berinteraksi sosial, sosialisasi dengan saat istirahat seperti itu ya. Jadi saat PTM ini teman-teman mungkin sekali lagi ada tadi beberapa yang kalian lakukan saat PTM itu kan ya. Tadi ada yang saya itu senang fun camp. Nah, senang fun camp. Kemudian Adiba senang apa tadi? Yes Day. Coba sekarang sebelum kita mengakhiri ngobrol kita bareng gitu kan, mungkin ada teman-teman memberikan kata-kata motivasi nih buat teman-teman. Ayo semangat belajar secara PTM, jaga kesehatan, jaga kondisi. Yuk jangan sampai kita belajar online lagi. Coba
improv saja, improv coba nih sekarang. Ayo. Ayo coba Adi Cesta dulu. Jangan pernah capek untuk belajar, tetap fokus ya. Semangat ya belajarnya. Jangan pernah capek untuk belajar. Ih, keren, mantap nih. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek, tetap fokus dalam belajar ya. Iya. Itu kan, oke. Adi bagaimana? Semangat belajarnya supaya pintar. Ya, semangat belajar supaya pintar. Terus jaga kondisi. Jaga kondisi supaya Kita tetap bisa tetap sekolah offline terus. sekolah offline terus. Itu ya. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah nih tadi sudah ngobrol bareng bertiga di sini terkait dengan pembelajaran secara offline. Tentunya teman-teman hebat yang ada di sini sangat bersyukur sekali ketika belajar tatap muka secara langsung. Walaupun di kelas 6 sekarang di tahun ajaran ini baru 1 bulan, banyak hal kegiatan yang sudah mereka lakukan di sini, itu kan, terutama bukan sisi akademik saja, tetapi dari sisi psikomotorik itu memang kita harus gali, kita harus menstimulus teman-teman hebat di sini, merupakan dari talent activity-nya, ya, tadi ada panahan, kemudian penulis cilik dan yang lain sebagainya, insya Allah, dan mudah-mudahan tetap terus kita belajar secara tatap muka langsung dan tidak ada lagi pembelajaran secara online, gitu kan? Kita sama-sama dadah, bye-bye online gitu ya. 1, 2, 3, bye-bye online. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.